Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang apakah seorang suami itu bisa menggauli istri sebagaimana kehendaknya dan bagaimana batas-batasnya. Ini referensi kita yaitu kitab Tafsir Jalalain Juzuk 1 halaman 144, Surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harasul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum wa qaddamu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum. Jadi para perempuan, maksud daripada perempuan di sini adalah istri-istri. Istrimu adalah ladang bagimu. Makna harsul lakum mahallu zar'ikum walad, yaitu tempat seseorang untuk bercocok tanam. Tempat seseorang untuk menanam benih, yaitu anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perempuan itu, istri-istri itu adalah tempatnya bagi seorang lelaki untuk mengembang biak. Para perempuan, para istri itu adalah sabab dan musabbabnya lahirnya seorang anak secara adat, yaitu mahalla zar'ikum walad, tempat seorang lelaki untuk menzuru, untuk menanam benih. Yang benih tersebut adalah bakal daripada seorang anak. Fa'tu harsakum anna syi'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka datang olehmu kebun-kebun kamu bagaimana yang kamu kehendaki. Jadi makna harasakum di sini adalah mahalluhu wa huwa qubul. Jadi untuk bercocok tanam itu ada satu tempat, ada caranya. Maka tidak boleh pada tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendatanginya, untuk bercocok tanam. Harsakum, yaitu kebun tersebut, ladang tersebut, mahalluhu, pada tempatnya. Ada tempat yang dinamakan dengan wahuwal qubul. Jadi tidak boleh dubur. Untuk bercocok tanam tidak boleh didubur. Harus dikubul. Wajib dikubul. Tentang
cara bercocok tanam di kubul tersebut, Allah juga menegaskan anna syi'tum. Bagaimana yang kamu kehendaki. Al-Mufassir menjelaskan. Sampai batas di mana seorang suami itu boleh bercocok tanam kepada istrinya di kubur. Maka di sini dijelaskan. Min qiyamin wa qu'udin wa idtija'in wa ikbalin wa idbarin. Daripada berdiri, duduk, berbaring, dari depan, dari belakang, terserah. Yang penting mahalluhu. Tempat berzuruknya adalah mahalluhu. Pada tempatnya. Jangan pada tempat yang lain. Masalah kaifiat, masalah cara, masalah teknik. Itu sesuai dengan keinginan kita. Maka dikatakan min qiyamin. Apakah dalam keadaan berdiri? Wa qu'udin. Apakah dalam keadaan duduk? Wa idtija'in. Apakah dalam keadaan berbaring? Wa ikbalin. Apakah dari pihak depan? Wa idbarin. Apakah dari pihak belakang? Yang mahalluhu, yang tempatnya adalah kubul. Ayat ini turun adalah untuk menolak perkataan daripada orang Yahudi. Wa nuzila raddan liqaulil Yahudi. Jadi turun ayat ini adalah untuk menolak paham perkataan daripada orang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh Yahudi? Man ata imra'atahu fi qubuliha jihata duburiha ja'al waladu ahwal. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa siapapun yang mendatangi, yang menggauli istrinya fi qubuliha, di dalam kubulnya, bukan dalam dubur, dalam kubulnya. Yan. Min jihati duburiha, daripada belakangnya. Dia gauli istrinya dari belakangnya. Tetapi mahalnya adalah tetap kubul. Ja'al waladul ahwal, maka kata mereka orang tersebut akan melahirkan anak yang juling, anak yang matanya tidak normal. Ini. Maka untuk menolak paham ini, untuk menolak apa yang dikatakan, yang disebarkan oleh orang Yahudi, maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Di dalam tafsir Sawi tentang penggalan ayat anna syi'tum dijelaskan anna bimakna kaifa. Jadi anna ini bermakna kaifa. Kaifa syi'tum, sebagaimanapun yang kamu kehendaki. Fahiya li ta'mim. Jadi anna tersebut adalah bermakna memberi faedah ta'mim. Ya, ta'mimil ahwal. Jadi boleh umum secara ahwal, keadaan bagaimanapun kita ingin menggauli daripada istri kita, terserah. Ya, yang penting fil farji, yaitu fil qubul. Kemudian makna wa idbari fayujami'uha min jihati duburiha lakin fil farji. Jadi menggauli dari pihak belakang ataupun pihak dubur, ini maknanya apa? Bahwa seorang suami menggauli istrinya, menjima istrinya dari jihad dubur, tetapi fil farji. Ya.
tempatnya tetap dalam farji. Tidak boleh pada tempat-tempat yang lain. Ini. Kemudian lanjutan daripada ayat, وَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا Maka kerjakanlah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi diri kalian, yaitu amal salih. Jadi maksud mengerjakannya tentang bagaimana keadaan untuk menggauli istri, itu terserah kita. Asal tempatnya adalah kubul. Maka ketika kita menggaulinya juga mendatangkan amal-amal salih. Katasmiyati indal jima, yaitu membaca bismillah, membaca doa-doa sebelum jima, membaca doa ketika akan inzal. Nah, ini adalah bahagian daripada adabnya seseorang dalam menggauli istrinya. Dan takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Fi amrihi wa nahihi. Jadi takut kepada Allah, kita menggauli istri kita sesuai dengan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fil qubul. Tidak boleh dalam tempat lain, fil qubul. Maka tidak boleh seorang menggauli istri dalam dubur, tidak boleh. Wa'malu annakum mulaquhu. Dan kerjakanlah, sesungguhnya kamu itu akan kamu temui. Bil ba'si fayujazikum bi'amalikum. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hari kebangkitan, akan membalas apapun yang kita lakukan. Menggauli istri dengan baik akan Allah berikan pahala. Menggauli istri dengan tidak baik seperti yang dilarang, pada tempat yang dilarang juga akan mendapat dosa. Fayujazikum bi'amalikum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas semua amalan-amalan kita. Wa basyiril mu'minin. Dan beri kabar olehmu akan orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang mukmin yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira? Allazi ittaquhu bil jannah. Orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada mereka, yaitu dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam telah mengatur segalanya, baik itu bersifat umum ataupun bersifat pribadi. Bahkan dalam hal menggauli istri pun, Islam telah mengaturnya dan menjelaskan bagaimana yang boleh kita lakukan walaupun sekehendak kita dan kemana yang dibolehkan. Maka mudah-mudahan bermanfaat.